hafizul Quran. Jadi Masya Allah, dokter-dokter di sana itu kalau mengobati pasien tidak semata-mata mengandalkan ilmu kedokterannya, tetapi juga mengandalkan juga mempergunakan ilmu Al-Quran atau yang disebut dengan tibun. Masya Allah. Guru kami itu ada seorang dokter spesialis bedah, tapi juga dokter dalam bidang ilmu-ilmu agama. Namanya dokter Yusri, spesialis bedah. Ini seorang dokter bedah tetapi juga ulama besar, ulama dari Al-Azhar. Jadi tidak hanya ngerti kesehatan tetapi juga ngerti ilmu agama. Jadi kuliahnya itu dua, kuliah kedokteran dan kuliah kedokterannya bukan kedokteran umum langsung sampai spesialis bedah. Kuliah agamanya sampai doktor. Niku kan saya dulu pernah punya teman Bapak Ibu pas S2 di Surabaya. Kami dulu kan mengambil jurusan hukum Islam. Dari 14 orang di kelas itu satu adalah seorang dokter kandungan SPOG. Jadi ada, loh, kenapa kok ngambil kuliah syariah, S2 syariah? Supaya saya ini kalau ngobati pasien, ngoperasi pasien, menuki supaya sesuai dengan syariat. Ternyata dapat 1 semester hilang. Loh, nyanti Pak Dokter. Saya telepon, kemana Pak Dokter? Namanya Dokter Nasir. Kemana? Ini beliau dinasnya di Rumah Sakit Suwandi Surabaya. Kemana Pak Dokter? Aduh, gak kuat aku ngambil dalile. Akhirnya putus, gak kuat. Karena memang backgroundnya umum dan itu kuliah di jurusan agama yang di sana banyak dalil, banyak kitab-kitab berbahasa Arab. Akhirnya 1 semester lulus dan lolos. Memang Masya Allah, hebat-hebat dokter-dokter di Arab itu selain ahli dalam bidang kesehatan juga mereka ahli dalam bidang agama. Jadi tidak ada kok dokter ngaborsi, itu tidak ada. Dokter membunuh pasiennya jaluk disuntik mati, itu tidak mau. Karena memang pengobatannya adalah syar'i. Baik. Hadirin, kalau jenengan pirsani kata makanlah dan minumlah ini kan sebenarnya perintah, tetapi bukan wajib hukumnya, tapi hukumnya mubah. Makanlah dan minumlah. Tetapi ingat, yang ketiga ini hukumnya bukan lagi makruh tetapi haram. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Berlebih-lebihan dalam segala urusan itu sesuatu yang tercela. Meskipun itu dalam perkara yang halal, itu tidak boleh berlebih. Kemarin kami terangkan, berlebih-lebihan dalam perkara halal namanya israf. Jenengan satu keluarga anggotanya ada 4, tapi motor di rumah ada 10. Itu namanya israf. Namanya israf. Wong emek 4, motornya 10. Orangnya cuman ayah ibu punya anak 2, tapi punya rumah 5. Niku napa? Mboten Pak, kalau sewa nih Pak. Kalau jenengan memang Ustaz, alhamdulillah saya ini sebenarnya kalau punya uang itu ndak eman-eman, tapi kok bangga sugih aja Pak. Ya akhirnya saya belikan rumah Pak Ustaz. Terus buat apa? Ya saya sewakan, saya koskan, terus hasilnya alhamdulillah sebagian untuk infak sedekah. Bagus. Ya apa? Jadi begini hadirin, sesuatu yang diperbolehkan itu kalau berlebih-lebihan itu juga tercela.
yang haram. Kalau berlebih-lebihan dalam perkara halal mubah namanya israf, berlebih-lebihan dalam perkara haram namanya tabdzir. Apa namanya? Mubadzir. Makan daging babi secuil hukumnya, kalau jenengan makan daging babi bercuil-cuil namanya tabdzir. Dan itu haramnya kuadrat. Haram kuadrat. Baik. Minum. Boleh apa tidak minum? Boleh. Coba. Sudah. Minum itu boleh. Tapi kalau terlalu banyak minum, itu juga tidak baik. Makan bagus. Tapi kalau kebanyakan makan, tidak bagus. Inilah Al-Quran. Ngaji bagus, ngaji itu baik, berpahala. Tapi ngaji ya, bar subuh ngaji, duha ngaji, jam 10 ngaji, jam 11 ngaji. Nah ini menjadi israf. Ya. Bapak-bapak tidak harus ngaji terus. Ya malam begini ngaji nggih Pak nggih. Nah, setelah ngaji apa Pak? Tidur. Nanti malam bangun omong benjing bar subuh wonten pengajian ya ngajian nek. Nanti jam 7 kerja. Sing jahit ya jahit. Sing ngicapne manten ya ngicapne manten. Sing pensiun ya tidur. Arabnya poneh jare. Nggih, saya sarankan jangan tidur nggih. Para pensiunan jenengan jangan banyak tidur. Karena tidur itu mirip mati. Siapa yang banyak tidurnya berarti dia persiapan untuk baik. Sekarang kita perhatikan hadirin. Ayat ini surat Al-A'raf ayat 31 itu kata para pakar, kata para ulama tafsir merupakan ayat kesehatan. Siapa yang menjalankan apa yang diterangkan dalam ayat ini, insya Allah hidupnya. Coba besok pagi jenengan iseng-iseng lah ya. Jam 7:30 atau jam 8 jogging yang pensiun. Jogging teng rumah sakit umum daerah. Lolos. Ya. Itu kerjakan nanti. Kira-kira dari sekian poli mulai dari ujung timur yang paling etan itu kan poline Dokter Joko. Yuk lanjut. Iku nang lanjutno. Kan selesaikan satu lembar itu. Sampai paling barat. Kalau sama mandi kan iki jamnya duluan nih. Tapi di bawah juga. Oh iya Pak. Ayo yang pengalaman ke rumah sakit setiap bulan. Dibuat kemarin kan disuruh jam. Dalam. Poli dalam. Poli saraf. Terus berangkat. Wes loro kuwi. Iku. Poli yang ini kamu sangat nangis nggak dapat apa-apa tambah nangis kan? Pokoknya jenengan kalau sudah bangun tadi. Bangun jam 4 berangkat jam 7 pulang jam. Bangun tadi loh jam. Bar ngasar lagi. 5:30. Pulang. Urung dokternya tekonnya awan ya. Jenengan person apa dokternya datangnya jam berapa? Ya, sak marine lek praktek. Ngoten niku saya pernah dibocori oleh direktur rumah sakit. Dok, waktu itu kami ngisi di ibu-ibu Dharma Wanita kalau tidak salah di rumah sakit. Dok, dokter rumah direktur. Itu dokter iki live dong. Oh iya ora sida. Wis pokoke ngeten, Pak. Pokoknya dokter-dokter itu memang datangnya setelah praktek. Makanya jenengan jangan heran kalau datang jam 7 ditangani jam. Nah, yang mana kuwi? Kan ngono kan? Live ya? Lah aku kira kendel kaya Pak Akur ya. Baik. Penyakit yang favorit ini sekarang poli dalam itu. Dalam saraf. Yang poli dalam rata-rata sakit apa?
Sambung. Apalagi? Selesai mau selesai no, sedikit. Diadet. Aduh nangis malah ndak dapat apa-apa loh. Sudah 5 menit nangis 9 menit. Sekarang kira-kira ini diabetes itu gara-garanya apa? Kebanyakan gula, kebanyakan nasi Aku putih. jangan ya. Jangan ganggu. Sekarang kita pindah ke sampingnya, polisaraf. Kan etane loh. Wis dah motormu. Sampingnya penyakit jantung itu. Itu rata-rata sakit apa ya polisaraf? Biasa ngono. Darah tinggi, stroke ya? Sekarang rata-rata orang sakit itu karena kebanyakan makan. Kakean makan, bayangkan ngaji gitu sih. Makan. Urung kok bar sholat, makan lagi. Mangke saderenge sare, makan lagi. Ngipi dong, makan lagi ngipi. Habis subuh, ya Allah ning teng liyer golek buka tutup lampir. Para budaya kerja, makan lagi jam 9 di tempat kerja, marung. Siang, makan, kebanyakan makan. Kalau orang dulu sakit karena kekurangan makan, orang sekarang sakit karena itu loh. Makanya kalau hidup kita ini manut Al-Quran Bapak Ibu, sehat. Masya Allah. Saya punya teman, punya jamaah. Kami punya jamaah Bu. Umurnya sudah sekarang ini 98 tahun. Masih bisa ikut pengajian di Jedes gitu. Di Jedes itu ada jamaah umurnya 98 tahun. Beliau 3 tahun 4 tahun yang lalu masih bisa nyetir sendiri Ponorogo Madiun. Sekarang sudah tidak kuat nyetir. Tapi masih jalan masih sehat. Jalan, penglihatan juga masih oke, tidak pakai kacamata Pak. Saya tanya, "Napa resepnya Kong?" Anu Pak Ustadz, menjaga pola makan. Alhamdulillah. Menjaga pola makan. Makanannya itu juga makanan-makanan yang alami. Teng daerah ngriki pun boten tek wonten nggih. Ramban-ramban boten tek wonten nggih. Kok ramban kok ya? Kulupan ora ramban nek mbek alaman. Hati-hati nggih, jenengan tinggalnya di kota Bapak Ibu. Biasanya makanannya makanan fast food, junk food, makanan-makanan instan. Hati-hati. Ngoten niku bisa berbahaya. Baik. Ini termasuk ayat kesehatan. Monggo. Engkang dereng kadung. Yang masih di kula Pak Ustadz, alhamdulillah normal sedoyo. Yang masih normal semuanya. Ayo Pak, kita amalkan Bapak Ibu ayat ini. Makanlah, minumlah. Jadi saat ini aja kegedean. Tapi tidak apa-apa. Kalau saya tidak habiskan berarti mohon maklum gitu panitia. Ini aneh kan cilik-cilik gelas. Baik. Kita amalkan ayat ini. Makanya inilah yang disebut Al-Quran itu ramai diwaca tapi ya difahami dan diamalkan. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang memahami Quran, mengamalkan Quran, hidupnya insya Allah sih. Sekarang penyakit kanker, penyakit darah tinggi, hipertensi, diabetes, itu kan roto-roto. Itu karena ulama termasuk mak ngono ki sering terlambat makan ngono ya, kurang makan gitu. Monggo Bapak Ibu, amalkan Al-Qur'an. Wis kadung Pak Ustaz. Nah, makanya sekarang kalau orang kena diabetes kan disuruh diet. Diet itu sebenarnya 200.000, jangan berlebih. Boleh Bu, Pak, makan nasi putih tapi 2 sendok air. Kan ngoten, Pak. Ya Allah, sekarang itu Bapak Ibu, orang-orang yang sudah divonis penyakit itu pas prasmanan kejar ngenes. Sate ayam, rawon, lodo, sate kambing, soto, jangan lodeh. Ngono ki sarene mlomo wae. Lek kasarep nyiduk, dituthuk yang sing wedok. Ayo.
apa lho, Dek? Saya pengen dawa ora umure, ngono to? Akhirnya sing dijimuk sunduk sate tok. Jan mesakne. Baik. Ayat kesehatan. Quran ini Bapak Ibu lengkap. Nanti kita terangkan di sini ya. Ada satu ayat kesehatan. Kalau kita ingin sehat, ya tentunya kesehatan sakit dan lain itu dari Allah. Cuman kan ikhtiarnya harus ada. Pengen sehat, makanlah, minumlah, jangan berlebih. Teh kroso enak terus dientek-entekne nyate, seneng sate yo, esuk sate, awan sate, sore sate. Ben dino. Itu tidak. Ustadz, gigi saya sudah copot semuanya. Senengan kula jeroan Pak Ustadz. Jeroan pagi siang sore, jeroan terus. Ini juga apa menu malam hari ini ya? Insya Allah sehat. Baik. Coba lagi, ada lagi ayat kesehatan selain surat Al-A'raf ayat 31. Hadirin Bapak Ibu dan pemirsa, bisa membuka surat Al-Baqarah ayat 168, panduan hidup sehat dari segi makanan. Surat Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau pengen sehat, makanlah makanan yang di bumi. Syaratnya loro. Satu syaratnya halal. Yang kedua syaratnya thayyib. Makanya kenapa jenengan diharamkan makan bangkai? Karena di dalam bangkai itu banyak penyakit. Karena darahnya tidak keluar. Makanya kan Bapak Ibu, apapun yang diharamkan Allah pasti untuk kemaslahatan manusia. Dan apa yang diperintahkan Allah pasti untuk kemaslahatan manusia. Kenapa dalam rumah tangga itu yang boleh mencerai hanya suami? Sementara istri tidak boleh mencerai suaminya. Kenapa? Seorang istri itu boleh mencerai, meminta cerai, bukan mencerai. Meski ada alasannya. Di dalam Al-Quran dikatakan warisannya laki-laki lebih banyak daripada warisan ibu-ibu. Kenapa? Jenengan tidak sah protes. Pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Ibu-ibu ditinggal meninggal oleh suami, pengen menikah lagi, itu jenengan tidak bisa. Suami pagi meninggal, sore langsung ijab kabul, haram. Jenengan punya waktu 4 bulan 10 hari. Nyapa tidak mau Pak Ustaz? Padahal sudah banyak laki-laki yang pengen melamar saya. Oh, tidak bisa. Kalau bapak-bapak pagi istri meninggal, iya, jangankan menunggu, tidak usah nunggu meninggal, kalau istri masih hidup aja boleh. Baik. Ada perintah, kita tinggal mengucapkan siap. Allah perintahkan A, ucapkan apa? Siap. Allah larang, ucapkan siap. Manusia sholat, siap. Manusia haji, siap. Poso, siap. Jangan makan bangkai, siap. Jangan makan babi, siap. Mau naik haji, siap. Jangan berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, siap. Jangan berzina, siap. Jangan mencuri, siap. Jangan menyuap, siap. Pokoknya intinya tidak usah kakean tako. Ya Allah, sekedap kulo telitirin. Salat toh, sekedap kulo telitirin manfaat salat. Neliti, mati, urung sempat sholat. Pakai jilbab, siap. Siap. Ibu-ibu, sekarang ini ada gerakan yang mulai mengacaukan pemahaman. Mungkin kita melihat ada public figure yang dikatakan ngerti agama, tapi dia sendiri tidak menjalankan syariat. Contoh tidak pakai jilbab. Kayak rakyat jilbab.
Wes yakin insyaallah. Menutup aurat, memakai jilbab itu sama dengan hukum sholat dilakoni tapi nutup aurat ora dilakoni. Ini kan jenenge kan pilih-pilih. Baik. Dalam Islam diperbolehkan makanan itu hanya dua, yang halal dan yang thayyib. Sing gak halal ojo dimakan, yang gak thayyib jangan dimakan. Thayyib itu artinya yang memberikan kemanfaatan kepada tubuh kita. Kalau jenengan sudah tahu tensinya tinggi 155 atau 190, ya jangan makan daging kambing, ojo ngulek godhong telo. Itu ndak thayyib, masih halal tapi tidak thayyib. Sudah tahu asam uratnya tinggi, jangan makan blenderang niku halal tapi mboten thayyib kanggone wong-wong sing wis duwe asam urat. Ngoten lho kowe. Tapi insyaallah yang ini nanti halalan thayyiban. Ya bagus ya, halalan thayyiban. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang pertama Al-A'raf 31. Yang kedua Al-Baqarah 160. Yang ketiga, untuk kesehatan bayi. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatur kesehatan bayi. Kalau pengen bayi kita sehat, maka silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat 233. Surat Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Terusannya liman arada ayyutimar radha'ah. Lek pengen anak-anak kita sehat, maka bagi para ibu-ibu yang menyusui, agar menyusui anaknya minimal 2, sebelum 2 tahun jangan disampai. Lek pengen sehat, cerdas, kecuali ada masalah. Apakah masalahnya asinya tidak keluar atau bagaimana? Tapi selama masih bisa 2 tahun, silahkan susui anak-anak kita selama 2 tahun. Itulah cara Al-Quran menerangkan kepada kita bagaimana cara menjaga kesehatan bayi. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Terus satu lagi ya Diri. Ayat kesehatan bisa dilihat di surat Al-An'am ayat 141. Surat Al-An'am ayat 141. Kulu min thamarihi idza athmara wa yan'ih. Itu ayatnya begitu. Makanlah buah-buahan ketika buah-buahan itu matang. Makanlah buah-buahan ketika buah-buahan itu sudah matang, kecuali ngidam. Kalau bagi Bapak Ibu, Al-Quran mengatakan makanlah buah ketika buah itu sudah masak. Lek rong masak jangan dimakan, bahaya. Bisa jadi lambungnya kecut. Kecuali blimbing, lek blimbing muloh matengnya apa lagi blimbing muloh. Oh bangga kecut tuh. Baik, satu ayat kesehatan khususnya yang berhubungan dengan makanan. Sekarang kesehatan badan. Kesehatan apa? Oh, Al-Quran menerangkan kesehatan badan dari makanan. Sekarang coba kita lihat kesehatan badan yang juga dari makanan juga ini sebenarnya. Silakan dibuka surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat. Yang belum membawa catatan bisa membuka channel Semasa Dakwah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah mengharamkan maitah, bangkai. Kenapa
Bapak Ibu dilarang makan bangkai? Karena di dalam bangkai banyak penyakit, makanya dalam Islam diharamkan. Apalagi wadam dan darah. Ternyata alasan haramnya bangkai itu karena darahnya itu, Pak. Makanya hewan yang tidak punya darah, bangkainya halal. Sing haram niku hewan yang punya darah. Kok umpamanya ayam ditelindes motor, kepalanya remet, kemudian meninggal dunia, apa? Mati atau mati lah? Yes, wafat lah. Sedo, maka ndak boleh dimakan. Kenapa? Karena belum disembelih. Pak, saya sembelih tadi, Pak, tapi setelah dia mati, Pak. Oh ya, modal itu bangkai. Darah didih haram, Pak. Ada yang pernah makan didih? Gimana rasanya? Gurih. Gurih. Aslinya liane ya oke, Pak. Isin tuh. Iya, Pak, sebelum ngaji kalau Rin ya pernah makan didih. Haram. Terus bagaimana, Ustaz? Sudah kasih jadi darah, jadi daging. Apa yang kita makan itu jadi daging. Berarti didih yang pernah kita makan dulu jadi piye carane ngresiki, Pak? Dikorek. Ngresiki jerone. Udah. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Berkomitmen untuk selalu makan yang halal. Setelah ini pokoknya tidak akan makan kecuali yang halal. Itulah yang akan membersihkan haram-haram. Mungkin dulu ada yang pernah menenggok minuman keras, jadi daging kuwi. Dagingnya kena minuman keras. Pak, gimana cara mencuci minuman keras yang sudah nemplek di dalam tubuh saya? Ya satu, ojo mendenek. Yang kedua, makan makanan yang halal. Itu karo nyolong loh, Pak. Lek nyolong, nggih ngresiki pripun? Nih, sapa sing tau ngrawat peleme tangga balekno. Korupsi ngoten niku cara tobatnya pripun? Mohon maaf saya kepada seluruh warga Indonesia, saya mohon maaf sudah korupsi 1 miliar. Wes. Balik nih. Makanya sangat setuju kalau koruptor itu dimiskinkan. Baik. Haram bangkai, haram darah, haram daging babi. Wes, enggak usah banyak protes, daging babi hukumnya haram. Karena babi itu juga tidak disembelih, dicoblos. Kalau tidak gitu dicoblos dari duburnya itu, langsung diunyir nih. Jadilah apa? Bipang. Babi panggang. Bukan cipang loh, bipang. Baik, kita lanjut. Ini Bapak Ibu termasuk hewan yang disembelih tanpa menyebut nama. Nah, ini keterangan dari bangkai itu munkhonikoh yang dicekik, maufudah yang ditabrak, mutarodiyah yang jatuh ceblok lantai 2. Ada kambing jatuh dari lantai 2 mati, itu tidak boleh dimakan. Wanatihah, hewan yang mati karena diberi, disunggat. Jadi enek sapi sunggat-sunggatan yang satu mati, itu juga tidak boleh dimakan karena bang. Okay. Wama akalas sabumu, dan yang dimakan binatang buas. Dimakan binatang, ada ayam dimakan musang. Paknya nek dibunuh tok, dicakot baru tinggal. Itu juga tidak boleh dimakan. Kemudian hadirin, apalagi ayat kesehatan badan. Lek pengen badannya sehat, jangan makan darah, jangan makan bangkai, jangan makan daging babi, jangan makan makanan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Lek pengen badannya sehat. Terus, lek pengen badannya sehat lagi, bisa dibuka surat Al-Maidah ayat 90. Surat Al-Maidah ayat ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal
khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, napa khamr? Lek pengen sehat jangan minum khamr. Orang yang minum khamr pasti badannya rusak. Nggih ora? Ngomong yo. Wal maisir, harta dari judi. Hati-hati. Sugih tapi sangka judi, ndak barokah. Judi online, kemudian togel, klothok, adu pitik, ngono kuwi ya. Hati-hati. Terus wal ansab, ini macam perjudian juga. Azlam juga macam-macam perjudian. Fajtanibu. Lek pengen badannya makan dari hasil judi niki mek ndadekne penyakit, Pak. Mboten barokah. Baik, kita cukupkan di sini dulu. Nanti insya Allah di pertemuan datang kita lanjutkan ke kesehatan yang ada, kesehatan masyarakat, kesehatan psikologis, dan yang lain-lain insya Allah. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu, kalau kita fahami, kita amalkan itu Masya Allah, hidup kita ini akan sehat, insya Allah, bahagia, bahagia dunia dan akhir. Baik, saya kira itu dulu, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat untuk mempelajari ayat Al-Quran dan kita diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit semoga disembuhkan, yang masalah ekonomi semoga segera diberikan jalan keluar, dan kita semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, malam.